punya. Nah, kira-kira agama apa tuh yang sebelumnya dianut masyarakat Indonesia? Animisme. Ya, animisme. Terus juga ada agama Hindu dan juga agama Buddha. Nah, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah memiliki agama ini, Islam masuk dengan jalur damai. Karena kan kalau misal pakai jalur peperangan atau memaksa itu biasanya mereka yang sudah memiliki agama atau kepercayaan yang dipegang itu akan sulit menerima agama baru. Nah, ada pun strategi-strategi yang digunakan atau strategi damai yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia itu ada 6. Yang pertama yaitu ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada politik, pendidikan, kesenian dan juga tasawuf. Ada yang tahu nggak maksud dari perdagangan itu seperti apa? Ini pada belajar ya sebenarnya. Jualan ya. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat pesisir pantai khususnya ya itu menjadi tempat perdagangan dunia. Jadi Indonesia itu menjadi tempat perdagangan dunia yang salah satunya itu adalah para pedagang dari Arab dan juga Persia. Nah, mereka ini datang membawa dagangannya sekaligus berdakwah di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada perkawinan, yaitu para pedagang yang datang ke Indonesia membangun kelompok dan juga tinggal di suatu tempat atau daerah yang mana mereka berinteraksi dengan masyarakatnya, kemudian melakukan perkawinan dengan bumi yang beragama Hindu dan juga Buddha. Nah, kalau menikah itu kan harus satu agama ya. Jadi ketika melakukan perkawinan dengan pribumi, mereka akan meminta pribuminya untuk masuk ke dalam Islam. Yang ketiga yaitu melalui jalur politik. Nah, para raja yang kemudian masuk Islam itu biasanya akan meminta penduduknya atau penduduknya itu akan secara sukarela itu memeluk agama Islam seperti pemimpin mereka. Yang keempat yaitu ada jalur pendidikan, jalur kesenian dan juga jalur tasawuf. Jalur pendidikan ini dilakukan dengan pendidikan pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat. Kesenian itu dilakukan melalui misal seperti Wali Songo, siapa ya? Sunan? Sunan Kalijaga itu kan menyebarkan Islam dengan kesenian ya. Masyarakat zaman dahulu itu sering berkumpul. Nah, berkumpulnya ini melihat pewayangan yang dulu itu ceritanya berisi cerita agama Hindu ya, Mahabharata ataupun Ramayana. Nah, Sunan Kalijaga ini dari kesenian wayang tersebut memasukkan nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir yaitu ada tasawuf, yaitu dengan mengajarkan gaya hidup sederhana ala para sufi yang meninggalkan kehidupan duniawi dan menjelaskan diri kepada Allah. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua ya? Oke, karena sudah paham semua, kita akan berdiskusi terkait dengan strategi masuknya Islam ke Indonesia. Nah, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Nanti pembagiannya menurut barisan saja ya. Ini yang baris pertama itu kelompok 1, baris belakangnya kelompok 2. Nah, tugas kalian apa? Nanti kalian mendiskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kira-kira dari keenam strategi dakwah Islam di Indonesia ini, menurut kelompok kalian mana yang sekiranya paling sesuai atau paling cocok digunakan untuk berdakwah di Indonesia? Nah, nanti disebutkan alasannya. Kemudian setiap kelompok mengirimkan 1 anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham?
salah satu strategi bagi sungai untuk digunakan adalah melalui kesenian dan budaya lokal, karena melalui kesenian dan budaya lokal proses dakwah tidak menolak budaya yang sudah hidup di tengah masyarakat, melainkan justru mengisi dan menyempurnakan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah menggunakan wayang dan gamelan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Melalui media ini, siswa menjadi tidak asing, bahkan terasa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di Jawa saat itu. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menghapus identitas lokal mereka untuk rasanya. Ini adalah bentuk dakwah yang lembut, menyentuh dan menyatu dengan jiwa masyarakat. Menurut kelompok kami, strategi ini masih relevan untuk digunakan pada zaman sekarang. Kita bisa mengambil pelajaran dari pendekatan ini untuk berdakwah melalui seni modern seperti musik, film, konten kreatif, media sosial yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam. Berikut untuk kelompok kelompok dua, kakak ingin memberi tanggapan? Ya, oke. Jadi gua akan ulas kembali ya. Jadi menurut kelompok satu ini, strategi yang tepat digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia adalah melalui kesenian. Kenapa? Menurut kelompok satu ini, strategi menggunakan kesenian ini lebih cocok karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa masyarakat Indonesia ini pada dasarnya sudah memiliki budayanya sendiri. Jadi ketika Islam masuk, Islam tidak serta-merta mengubah apa yang sudah ada, tapi melalui kesenian yang sudah ada itu dikembangkan, kemudian dimasukkan nilai-nilai keislaman sehingga Islam dapat diterima dengan baik tanpa jalur kekerasan. Oke, selanjutnya kelompok dua. Menurut kelompok kami, strategi dakwah paling sesuai adalah melalui pendidikan, khususnya melalui pesantren, karena pesantren tidak hanya mengajarkan Islam agama, tetapi juga membentuk karakter, melatih kepemimpinan dan menyiapkan kader dakwah. Sunan Ampel dan Sunan Giri adalah tokoh yang sesuai strategi ini. Dari pesantren-pesantren mereka lah para dai berdasarkan ke berbagai daerah dan luas beragam secara luas. Yang menarik, pendidikan Islam di pesantren itu bersifat holistik. Mereka tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga kemandirian dan keaslian hukum. Hal ini membuat Islam menjadi sistem yang utuh. Strategi ini juga masih relevan dan digunakan pada masa sekarang, kembali diperlukan dengan masih eksisnya pendidikan berbasis agama dan pesantren-pesantren yang berdiri di seluruh pulau Samosir. Oke, berikut untuk kelompok tiga. Kelompok satu ada yang ingin memberi tanggapan? Jangan ada. Oke, aku akan kembali mengulas. Tadi menurut kelompok dua ini, bahwa strategi yang paling cocok adalah pendidikan. Karena pendidikan pesantren ini tidak hanya mengajarkan terkait dengan agama, tetapi juga tentang kecakapan hidup. Yang mana pada zaman dahulu itu Indonesia sendiri untuk masyarakat kecilnya sulit mengakses pendidikan ya. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga Jepang, sehingga masyarakat kecilnya itu tidak bisa mengikuti pendidikan. Maka dari itu ketika dai dari agama Islam membuka pendidikan, maka Islam dapat diterima dengan sukarela oleh masyarakat. Oke, ada yang ingin ditanyakan ya? Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan semuanya yang sudah paham ya. Jadi cukupkan diskusi untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi aktif. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kita sudah masuk bagaimana perkembangannya hingga sampai saat ini. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.